Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang sungguh baik, besar anugerahnya dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama masuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyatakan besar anugerah-Mu Tuhan mengalir berlimpah dalam hidupku. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan. Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, dan sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan. Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Memang benar bahwa besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau melimpahkan begitu banyak berkat buat kami Tuhan, untuk kesehatan, bahkan untuk setiap nafas kehidupan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena semuanya adalah baik untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah ibadah kami, pujian kami pada pagi hari ini boleh membawa kami semakin dekat lagi kepada-Mu Tuhan, membawa hidup kami lebih melekat lagi kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan bersuka cita pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan kita boleh ada. Mari kita bersama-sama berharap kepada Tuhan. Satu pujian sukacita bahasa Jawa, gandol Gusti, saben dina kula gandol Gusti.
Gandal Gusti, Gandal Gusti. Saben dina rina wengi Gandal Gusti. Gandal Gusti, Gandal Gusti, Gandal Gusti. Saben dina rina wengi Gandal Gusti. Ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamanya. Atiku rasa ayem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih Gandal Gusti. Gandal Gusti, Gandal Gusti, Gandal Gusti. Saben dina rina wengi Gandal Gusti. Gandal Gusti, Gandal Gusti, Gandal Gusti. Saben dina rina wengi Gandal Gusti. Gandal Gusti. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Firman Tuhan yang boleh mengajar kita. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati semuanya. Karena perkenanan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Biarkan ku sendiri, kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan
Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui ibadah online. Saya merasa melalui ibadah ini juga kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari kita masuk dalam doa untuk menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Kita ada dan surga pada kesempatan di hari yang indah ini kami bersyukur karena sepanjang minggu yang sudah kami lewati, kami merasakan bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang beribadah. Tuhan, Engkau akan menolong, memberi semangat, memberi sukacita Tuhan, supaya ibadah itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah siap melayani. Tuhan menolong, memberi kekuatan, memberi hikmat, memberi urapan yang datang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi pengharapan kembali oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 sampai 16. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 sampai 16. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Siaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Tahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergilah ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis,
dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita membaca kembali ayat 15 dan 16. Demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Raja Israel, pernah terjadi satu masa kesukaran besar. Pernah terjadi kekeringan yang berkepanjangan, kemarau yang panjang, hujan tidak turun bertahun-tahun lamanya. Banyak keluarga yang jatuh miskin, banyak keluarga yang kekurangan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah masa kesukaran yang besar itu ada seorang janda, yaitu seorang janda dari Sarfat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa rahasianya sehingga perempuan Sarfat ini atau janda Sarfat ini diberkati Tuhan? Rahasianya adalah janda Sarfat ini berbagi di tengah-tengah kekurangannya. Jadi Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah berbagi di tengah kekurangan adalah awal kebebasan dari belenggu kekurangan. Saya ulang lagi, tema kita pagi ini berbagi di tengah kekurangan adalah awal kebebasan dari belenggu kekurangan. Bapak Ibu, sebagai seorang janda, perempuan Sarfat ini telah menjalani hidupnya dengan sulit, apalagi ditimpa musim kemarau yang panjang. Dikisahkan tentang kesusahannya Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa dia ini hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli atau dalam sebuah botol. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keputusasaannya pada waktu itu muncullah seorang asing, yaitu Elia, yang tidak dikenal minta air. Bapak Ibu, air di musim kemarau seperti itu sangat berharga sekali. Lalu bagaimana respon perempuan ini? Perempuan ini atau janda Sarfat ini meresponinya dengan baik. Bapak Ibu, luar biasa perempuan ini meresponinya walaupun dia ada dalam keadaan kesusahan. Sementara perempuan ini berjalan untuk mengambil minum, lalu tamu yang tidak diundang tadi, yaitu Elia sebagai hamba Tuhan waktu itu meminta lagi yang lain. Dikatakan Elia meminta supaya diambilkan sepotong roti. Jadi yang pertama dia minta air. Sementara ibu itu mau berjalan, dipanggil lagi, cobalah beri aku juga sepotong kue. Bapak Ibu, perempuan ini atau janda Sarfat ini sebenarnya bukan tidak mau memberi,
Tetapi ia merasa bingung. Ya. Karena apa? Karena ia hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Bapak Ibu, perempuan ini kita membaca dalam ayatnya, ayat yang ke-12, saya membacanya di sini. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan itu bisa katakan tadi bukan karena tidak mau memberi, tapi karena memang keadaannya seperti itu. Dia hanya mempunyai segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli, sehingga otomatis dia tidak bisa menolong. Dia mengatakan, "Tuhan, saya ini sekarang sedang mengumpulkan kayu api, 2-3 potong. Sesudah itu saya mau pulang mengolah tepung dengan minyak ini. Setelah itu saya makan dan setelah itu aku mati." Bapak Ibu, ini boleh dikatakan ini adalah satu puncak ya, dari kesulitan, puncak dari penderitaan dari perempuan ini. Dan dia sudah merasa putus asa. Kan dikatakan setelah itu aku mati. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan tadi mengatakan, ayat yang berikutnya dikatakan, "Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Bapak Ibu, namun kehadiran Elia memberi satu harapan. Katakan, jangan takut. Lakukan seperti apa yang kau katakan. Jadi pulanglah, masaklah. Buatlah roti terlebih dahulu bagiku. Nanti setelah itu baru kamu dan anakmu. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan selanjutnya dikatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu hujan ke atas muka bumi." Ada satu ungkapan, dia katakan bahwa itu tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan berkurang, akan cukup sampai nanti hujan turun kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada janda Sarfat. Ayat 15, "Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu." Awal di sini ada satu yang indah. Jadi janda Sarfat ini setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan lewat Elia, bahwa tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang, lalu dia mentaati, dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, yaitu Elia pada waktu itu. Dan dia begitu percaya, dia taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Elia, hamba Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perempuan ini
yaitu rela berbagi. Walaupun dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan susah, namun karena dikuatkan oleh firman Tuhan, dia begitu taat dan melakukan firman Tuhan, lalu terjadilah satu mujizat yang luar biasa. Lalu dari hal ini, dari peristiwa ini, kita boleh mendapat satu pelajaran yang sangat indah. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk berbagi kasih, untuk memberi tidak ditentukan oleh kemampuan, tetapi oleh kemauan. Tapi kalau kita melihat keadaannya ya, dia sangat miskin, dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit, tetapi ia rela berbagi. Sebenarnya dia sangat terbatas, tetapi ia punya kemauan. Jadi untuk berbagi, untuk memberi kepada orang lain tidak ditentukan oleh kekayaannya atau kemampuannya, tetapi dipengaruhi atau didorong oleh karena adanya kemauan. Nah, inilah satu karakter yang baik, satu sifat yang baik, sifat yang sangat berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi berbagi pada saat kekurangan, dan ini sesuatu hal yang sangat indah. Dan melalui ini kita bisa melihat Bapak Ibu, ada sesuatu yang terjadi. Ya, kalau kita lihat ada sesuatu yang terjadi, di mana Bapak Ibu, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Jadi dengan tepungnya sedikit, minyaknya sedikit, dibagi kepada orang lain, didorong oleh karena kasih, terjadilah mujizat yang luar biasa. Jadi janda Sarfat ini makan, anaknya makan, Elia makan, dan masih sisa untuk jangka panjang sampai nanti hujan turun. Kita tidak tahu berapa waktunya, bisa jadi 1 tahun lagi. Tapi yang jelas perempuan ini mengalami mujizat Tuhan. Perempuan ini mengalami pertolongan Tuhan karena ia telah berbagi di saat ia mengalami kekurangan. Ia mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang dirindukan oleh banyak orang. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, ya, perempuan janda Sarfat ini ada dalam keadaan susah, ada dalam kekurangan, dia tidak punya apa-apa untuk dimakan kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam botol. Dalam keadaan susah atau kekurangan seperti itu, ia mempunyai hati yang mulia. Hatinya tergerak untuk memberi kepada orang lain. Ia mau berbagi kasih dengan orang lain. Setelah janda Sarfat ini berbagi kasih kepada orang lain, kepada Elia waktu itu, maka apa yang terjadi? Maka mujizat Allah terjadi dalam hidupnya. Tepungnya segenggam tidak habis, minyaknya sedikit tidak berkurang, cukup untuk beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu, berbagi di tengah-tengah kekurangan merupakan awal dari kebebasan belenggu kekurangan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berani menabur kasih di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah keterbatasan kita. Tuhan akan memberikan mujizat. Tuhan akan menyatakan kuasanya akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, selamat menabur kasih di dalam situasi apapun. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Sebagai penutup, mari kita membaca Amsal pasal 11 ayat 17.
Amsal pasal 11 ayat 17. Saya membaca demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya ulangi, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami semuanya. Biarlah firman-Mu pagi hari ini memberkati setiap kami. Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami berani membagi kasih di dalam situasi apapun. Karena saat kami membagi kasih, Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah yang Kau beri hari ini, Tuhan akan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami terima, yang menghibur kami, menguatkan kami, memberi pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Tuhan, mereka yang sudah mendengar firman-Mu, Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati. Berdoa untuk minggu ini ya Tuhan, Engkau terus memimpin memberkati seluruh jemaat-Mu. Jemaat yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan, Tuhan memberkati pekerjaan jemaat di tempat ini. Keluarga, lepas keluarga, Tuhan memberkati.
Tuhan, jadikan minggu ini menjadi minggu yang penuh berkat. Bahkan jemaat boleh menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, pada kesempatan yang baik ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang sangat kami cintai, di mana pada kesempatan ini, pada saat sekarang ini sedang mengalami banyak sekali persoalan, banyak mengalami ujian, tantangan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Engkau segera memulihkan keadaan bangsa kami. Berdoa Tuhan khususnya di dalam menangani adanya virus corona yang masih tersebar di mana-mana. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami, menolong mereka di dalam mengambil kebijakan-kebijakan, sehingga kebijakannya diambil kebijakan yang baik, sehingga dapat menolong seluruh rakyat, sehingga Tuhan, wabah corona dapat segera lenyap, segera hilang kembali. Indonesia dipulihkan, bangsa ini dipulihkan, ekonomi dipulihkan, oleh karena Tuhan yang sudah memulihkannya. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Bapak, sebentar kami semua akan melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus menolong. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat yang melimpah yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari putranya Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.